Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hadirin sekalian? Alhamdulillah wa syukurillah. Di cuaca yang terik benderang ini, semoga senantiasa hadirin semua diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini di tempat yang penuh berkah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebuah kehormatan bagi saya dapat berkumpul dan juga berdiri di depan hadirin sekalian dengan tujuan untuk berbagi ilmu dan juga pengalaman. Semoga pertemuan kita pada hari ini membawa manfaat juga keberkahan bagi kita semua. Hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ceramah dengan tema sabar yang semoga dapat memberikan manfaat juga menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memiliki sedikit pantun, yaitu angin bertiup menghempas kelapa, jaka berjalan ke dekat mimbar. Ujian hidup sedang menerpa, tetap bertahan dengan bersabar. Bagaimanapun ujian hidup, maka kita harus tetap bersabar ya para hadirin. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai ceramah kita pada hari ini dengan tema sabar. Kira-kira hadirin di sini ada yang sudah tahu atau belum mengenai makna sabar, apalagi sabar dalam makna Islam? Sabar ialah salah satu sikap terpuji yang sangat amat dianjurkan dalam agama Islam. Sabar berarti menahan diri dari rasa marah dan putus asa saat menghadapi kesulitan, serta tetap berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam, sabar atau kesabaran adalah salah satu sifat yang sangat penting dan juga sangat dianjurkan. Sabar tidak hanya berarti menahan diri dari rasa marah atau frustasi, tetapi mencakup berbagai aspek kehidupan. Dalam Islam sendiri ada 3 jenis sabar utama. Yang pertama ialah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Jenis sabar ini berkaitan dengan konsistensi dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan melakukan amal saleh. Ini meliputi ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, dan juga haji, yang dimana hal-hal tersebut memerlukan kesabaran untuk melakukannya secara terus-menerus dan juga konsisten. Meskipun dalam menjalankan hal ini mungkin ada rasa malas, lelah, atau juga gangguan lainnya. Selain itu, amal saleh seperti melakukan kebaikan kepada sesama, menuntut ilmu, dan berbuat baik kepada orang tua juga keluarga membutuhkan rasa kesabaran yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua yaitu sabar dalam menjauhi maksiat. Jenis sabar ini berkaitan dengan usaha untuk menahan diri dari perbuatan dosa juga maksiat. Hal ini meliputi menahan diri dari godaan duniawi yang dapat membawa kepada perbuatan dosa seperti zina, mencuri, berbohong, dan lain-lain. Selain itu, gangguan syaitan yang selalu mengajak manusia kepada keburukan juga harus dihadapi dengan rasa penuh sabar. Yang ketiga itu sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Jenis sabar ini berkaitan dengan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup, ujian hidup, juga musibah yang terjadi dalam kehidupan. Hal ini meliputi menghadapi kehilangan orang yang dicintai, harta benda, atau juga pekerjaan.
Selain itu, penyakit juga harus dihadapi dengan sabar dan tetap berserah diri kepada Allah. Kemudian, berbagai macam kesulitan dalam hidup juga harus dihadapi dengan penuh rasa sabar dan tetap bertawakal kepada Allah, juga tidak putus asa. Sabar dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan seorang muslim, karena hal tersebut membantu dalam memperkuat iman. Sabar ialah tanda keimanan yang kuat dan juga ketundukan kepada kehendak Allah. Selain itu, sabar juga meningkatkan kesadaran spiritual dalam seseorang sehingga mereka dapat lebih dekat dengan Allah dan juga memperoleh ketenangan batin. Selain memperoleh ketenangan batin, sabar juga membantu seseorang untuk mengendalikan diri dari emosi negatif juga tindakan impulsif. Dari yang sudah dijelaskan sedikit tadi, kesimpulan yang didapat ialah sabar merupakan kunci untuk mencapai ketenangan jiwa, kebahagiaan, dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Mengembangkan dan juga mempraktikkan ketiga jenis sabar ini adalah sebuah langkah penting bagi setiap muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Adapun contoh kesabaran dalam sehari-hari, yang dimana pertama itu menjalankan kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Tentu yang paling penting ialah tiang agama, yaitu sholat 5 waktu. Meskipun terkadang merasa malas ataupun sibuk, seorang muslim tetap melaksanakan sholat 5 waktu dengan penuh keikhlasan dan juga ketekunan. Kemudian ada berpuasa di bulan Ramadan, menahan lapar, haus, dan juga hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari selama 1 bulan penuh. Itu harus dijalankan dengan penuh rasa sabar. Kemudian yang kedua ada kesabaran dalam menjauhi maksiat. Contoh sehari-hari yang paling sering dialami yaitu menahan diri dari ghibah. Meskipun ada dorongan untuk bergosip atau membicarakan keburukan orang lain, wajib sebagai seorang muslim untuk berusaha menjaga lisannya. Yang kedua itu menghindari perbuatan zina. Dalam situasi di mana godaan sangat besar, seorang muslim berusaha untuk tetap menjaga kesucian diri dan juga tidak terjebak dalam perbuatan maksiat tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada kesabaran dalam menghadapi cobaan, di mana dalam sehari-hari itu seperti menghadapi penyakit ataupun musibah. Ketika seseorang sakit atau mengalami musibah seperti kehilangan pekerjaan atau kematian orang yang disayang, dia tetap bersabar dan yakin bahwasannya segala sesuatu ialah kehendak Allah. Kemudian menghadapi ketidakadilan. Jika mengalami perlakuan tidak adil ataupun difitnah, seorang muslim tetap bersabar, tidak membalas dengan keburukan dan juga menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dalam keseharian, kesabaran ini bisa terlihat dalam berbagai situasi kecil, seperti tenang saat menghadapi kemacetan lalu lintas, bersikap sabar saat mengantri, atau tidak marah ketika merawat anak kecil yang sedang rewel. Kesabaran adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin dan juga kedekatan dengan Allah. Adapun ayat-ayat Al-Quran tentang sabar, yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanusta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Adapun makna dari ayat ini yaitu mengajarkan bahwa sabar dan sholat adalah penolong utama dalam menghadapi berbagai ujian dan juga cobaan hidup. Sabar di sini meliputi keteguhan hati dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan, sedangkan sholat ialah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah juga memohon pertolongannya. Allah menjanjikan bahwa Dia selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Surat yang kedua ada surah Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Adapun makna dari surat ini ialah Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk selalu bersabar, memperkuat kesabaran, dan selalu bersiap siaga dalam menjaga diri dari komunitas ataupun ancaman. Selain itu, takwa kepada Allah merupakan kunci agar mereka memperoleh keberuntungan dan juga kesuksesan, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Yang ketiga ada surah Az-Zumar ayat 10, yang dimana berbunyi, Qul ya ibadillazina amanutaqu rabbakum lillazina ahsanu fi hazihid dunya hasanah wa aradullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Makna ayat ini yaitu mengarahkan orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Mereka yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah ini sangat luas untuk mencari rezeki dan juga tempat tinggal. Orang-orang yang bersabar dijanjikan pahala yang tidak terbatas oleh Allah. Kemudian ada surah Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Makna dari ayat ini ialah Allah memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menghindari perselisihan yang dapat melemahkan kekuatan dan semangat mereka. Kesabaran diajarkan sebagai salah satu cara untuk tetap teguh dan kuat, karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Kemudian ada contoh surat akhir yaitu surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Makna ayat ini menegaskan bahwa waktu adalah saksi manusia dalam keadaan rugi, kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, dan saling menasihati untuk suatu kebenaran. Juga saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Kesabaran di sini sangat penting sebagai salah satu kunci untuk tidak merugi di dunia dan juga di akhirat. Selain contoh ayat-ayat surah Al-Quran, ada juga dalil-dalil tentang sabar. Yang pertama itu ada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, innamas sabru indas sadmatil ula. Arti dari dalil ini yaitu sesungguhnya sabar itu adalah pada pukulan yang pertama. Hadis riwayat Bukhari nomor 1302. Penjelasan dari hadis ini yaitu hadis ini menjelaskan bahwa nilai sabar yang sebenarnya adalah ketika seseorang menghadapi musibah ataupun ujian untuk pertama kali, di mana pada momen tersebut seorang individu itu reaksinya spontan menunjukkan tingkat kesabaran yang dimilikinya. Jika mampu bersabar di saat itu, maka dia menunjukkan kesabaran sejati. Kemudian hadis yang kedua itu ada hadis riwayat Muslim yang berbunyi, ma yusibbu al-mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala huzanin hatta al-hammi yuhammuhu illa kuffira bihi min sayyi'atih. Arti dari hadis tersebut ialah tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang mukmin, baik berupa penyakit, kepayahan, kesedihan, atau bahkan kesusahan yang menimpanya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim nomor 2573, di mana penjelasan untuk hadis ini itu mengajarkan bahwa segala bentuk penderitaan yang dialami oleh seorang mukmin merupakan sarana penghapus dosa. Musibah atau kesulitan yang dihadapi dengan kesabaran akan menjadi sebab diampuninya segala dosa-dosa yang telah lalu. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ujian memiliki hikmah juga kebaikan di dalamnya, jika hal tersebut diterima dengan rasa sabar. Kemudian yang ketiga ada hadis riwayat Tirmizi, di mana bunyinya ialah, waman yatassabar yusabbirhu illah wa ma utiya ahadun atta'an khairan wa awsa'a minas sabr.
Arti dari hadis ini ialah barang siapa yang berusaha sabar, Allah akan membuatnya mampu bersabar, dan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2021. Adapun penjelasan lebih lengkap dari hadis ini itu menekankan pentingnya usaha dalam bersabar. Jika seseorang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan memberikan kemampuan padanya untuk benar-benar bersabar. Kesabaran adalah sebuah anugerah yang luar biasa dan juga paling berharga, melebihi pemberian lainnya, karena dengan sabar, seseorang itu mampu untuk menghadapi segala ujian dan juga tantangan hidup dengan tenang. Kemudian yang keempat ada hadis riwayat Ahmad, yang dimana berbunyi, innal mu'mina idza asabathu musibah sabara fakana khairan lah. Arti dari hadis ini ialah sesungguhnya seorang mukmin apabila tertimpa musibah, ia bersabar, maka itu akan menjadi kebaikan baginya. Hadis riwayat Ahmad nomor 1500. Penjelasan dari hadis ini ialah menunjukkan bahwa kesabaran dalam menghadapi suatu musibah akan membawa kebaikan bagi seseorang mukmin. Kesabaran tersebut tidak hanya memberikan kekuatan untuk melalui kesulitan, tetapi juga mendatangkan pahala dan kebaikan dari Allah. Hal ini menguatkan keyakinan bahwa setiap ujian memiliki hikmah jika dihadapi dengan penuh rasa kesabaran. Kemudian contoh hadis yang terakhir yang bisa saya sampaikan yaitu hadis riwayat Abu Dawud, di mana bunyi dari hadis tersebut ialah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu al-iman as-sabru was-samaha. Arti dari hadis ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman yang paling utama adalah sabar dan kemudahan, tidak memberatkan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4790. Penjelasan dari hadis ini yaitu hadis ini menekankan bahwa dua karakteristik penting dalam iman dan sabar. Karakteristik penting dalam iman ialah sabar dan kemudahan, dan juga tidak memberatkan. Kesabaran menunjukkan kekuatan dan kedalaman iman seseorang, sedangkan kemudahan atau tidak memberatkan itu menggambarkan bahwa sifat pemaaf dan toleransi yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Hadis-hadis ini secara keseluruhan menyoroti pentingnya kesabaran dalam menjalankan kehidupan seorang muslim. Kesabaran tidak hanya membantu dalam menghadapi berbagai musibah dan juga ujian hidup, tetapi juga mendatangkan kebaikan dan pahala dari Allah. Kesabaran adalah sebuah karakteristik iman yang paling utama dan juga anugerah yang terbaik yang bisa dimiliki seseorang. Hadis-hadis ini menunjukkan pentingnya kesabaran dalam kehidupan seorang muslim dan juga bagaimana kesabaran itu sendiri merupakan bagian dari iman. Kesabaran adalah salah satu kualitas penting yang dapat ditemukan di kalangan mahasiswa dalam berbagai situasi. Pertama, mahasiswa seringkali harus menunggu hasil ujian mereka, dan kesabaran menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian ini. Kemudian selain itu, tugas berat dan juga proyek yang menuntut waktu serta usaha yang banyak mengharuskan mahasiswa untuk bersabar agar tidak merasa terlalu terbebani atau juga merasa putus asa. Karena hadirin sekalian ini dominan mahasiswa, maka saya akan sedikit menyinggung di mana memposisikan diri sebagai mahasiswa. Ketika menghadapi mata kuliah yang sulit atau topik yang kompleks, kesabaran dalam belajar ini pasti akan diuji dan memahami materi itu sangat diperlukan. Dalam diskusi kelompok atau proyek bersama, perbedaan pendapat adalah hal yang biasa muncul ataupun sering muncul, dan kesabaran ini penting untuk mendengarkan serta juga menghargai pandangan orang lain sebelum nantinya mencapai kesepakatan.
Proses dari bimbingan dengan dosen, terutama dalam penulisan skripsi atau juga tesis, membutuhkan kesabaran karena bisa memakan waktu yang cukup lama dan juga dapat timbullah beberapa ujian atau penghalang. Selain itu, mahasiswa juga perlu mengatur waktu antara kuliah, tugas, kegiatan ekstrakurikuler, dan kehidupan pribadi, atau ada pula mahasiswa juga yang sambil mencari uang sendiri. Sehingga kesabaran itu diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan tetap fokus pada tujuan. Beberapa mahasiswa juga menghadapi kesulitan finansial dan harus bersabar dalam mencari solusi seperti mencari beasiswa atau pekerjaan paruh waktu, serta mahasiswa ini harus bisa mengatur anggaran dengan bijak. Dengan menunjukkan kesabaran dalam berbagai aspek kehidupan, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Penting untuk menggunakan keterampilan tersebut dalam kehidupan profesional dan pribadi mereka di masa depan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikianlah sedikit ceramah singkat tentang sabar yang telah saya sampaikan dan juga kita bahas bersama-sama. Sabar adalah salah satu sifat mulia yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Melalui kesabaran, kita dapat menghadapi berbagai ujian dan juga cobaan hidup. Di mana dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup itu kita harus tetap tenang, sabar, yang dimana nantinya akan memunculkan sebuah rasa keikhlasan. Sabar tidak hanya mendekatkan kita kepada Allah, tetapi juga menjadi kunci untuk mencapai ketenangan jiwa, kebahagiaan, dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Mari kita sebagai seorang individu berusaha untuk mengamalkan kesabaran dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat, maupun menghadapi cobaan juga musibah. Semoga dengan kesabaran kita dapat menjadi hamba Allah yang lebih baik dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan juga banyak-banyak mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian. Hadirin sekalian, dalam mengikuti ceramah ini, semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan juga kesabaran dalam menjalani kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.